Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu akan membagikan informasi terkait benih padi unggul lokal yang memiliki produksi sangat tinggi dengan malai panjang dan juga bulir yang cukup banyak. Selain itu, umur panen yang cukup singkat. Jenis padi apa saja? Mari kita simak. Padi Hercules, biasanya orang Aceh menyebutnya. Potensi dari jenis padi Hercules ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk umur panen sendiri 75 sampai dengan 80 hari setelah tanam. Ini sangat kenja menurut Kang Mumu ya. Untuk anakan produktif ini bisa mencapai 30 sampai dengan 40 anakan per rumpunnya dengan tinggi tanaman sekitar 90 sampai dengan 110 cm. Untuk ketahanan rebah ini cukup tahan, perkirakan 95% untuk ketahanannya. Untuk batang sendiri lebih besar dibandingkan padi genjah jenis lainnya. Jadi ini tahan terhadap hama wareng dan juga tahan dari kerebahan. Selain ketahanan terhadap hama wareng, ini juga tahan terhadap penyakit blas. Jadi cocok untuk ditanam di musim penghujan. Sedangkan untuk rasa nasi, ini rasanya enak dan tekstur nasi pulen. Untuk perawatan sendiri ini mudah, cocok ditanam di lahan irigasi ataupun di lahan tada hujan. Yang selanjutnya yaitu si Gunca 02, di mana varietas ini merupakan varietas galur dengan memiliki malai panjang dengan rata-rata per malainya 230 sampai dengan 300 bulir per malai. Ini merupakan varietas dengan tekstur nasi yang pulen dan memiliki potensi hasil yang sangat tinggi, yaitu sekitar 10 ton per hektarnya. Untuk umur sendiri ini merupakan varietas yang cukup cepat juga dipanen karena memiliki umur 90 hari setelah tanam. Selain itu juga varietas ini memiliki anakan yang cukup banyak, yaitu 30 sampai 35 anakan per rumpunnya. Untuk kualitas beras sendiri ini menjadikan primadona para petani karena masuk ke kelas premium, memiliki panjang dan bulir yang cukup besar. Bisa dilihat sendiri ini penampakannya. Yang selanjutnya yaitu jenis padi MR269, di mana jenis padi ini kadang-kadang bisa mengalahkan jenis padi hibrida karena produksi yang lumayan cukup tinggi ya. Untuk umur tanaman ini yaitu 95 hari setelah tanam. Sedangkan untuk tinggi tanaman ini 90 sampai dengan 110 cm dengan daun bendera yang tegak, di mana hama burung pipit tidak menyukai bentuk tanaman padi yang seperti ini. Untuk bentuk gabah sendiri yaitu panjang dan ramping. Warna gabah kuning
terhadap serangan wereng dan juga tahan terhadap hawar daun bakteri. Selain itu juga tahan terhadap virus flower ya para sahabat. Selain ketahanan terhadap hama dan penyakit, juga memiliki rata-rata produksi 10-12 ton per hektarnya dengan potensi bisa mencapai 13 ton per hektar. Mantap bukan? Yang keempat yaitu jenis padi galur dari Medan, yaitu Hybrida C2, di mana jenis padi ini memiliki umur tanaman 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang 90 cm dan daun bendera sudung tegak. Untuk bentuk gabah sendiri yaitu panjang montok dengan anakan perumpunnya yaitu sampai 40 batang. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 250 sampai dengan 280 bulir per malainya. Rata-rata hasil di lapangan yaitu 8,5 sampai 9 ton per hektarnya. Untuk rasa nasi enak dan pulen. Kerontokan juga ini mudah ya. Bobot gabah sendiri per 1000 butir yaitu 30,27 gram. Lumayan berat ya, ini merupakan pesaing dari Impari 32. Kemudian untuk perawatan sendiri ini lumayan mudah. Yang terakhir yaitu jenis galur dari Aceh yaitu 303 AGT, di mana padi ini memiliki umur 85 sampai 90 hari setelah tanam dengan jumlah anakan 25 sampai 30 batang per umurnya. Untuk hasil sendiri yaitu 8 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk jumlah anakan lumayan cukup banyak ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang terpenting yaitu jumlah bulir per malainya ini 300 sampai dengan ada yang 500 bulir per malainya. Lihat sendiri ya para sahabat, nih malainya dengan bulir yang lumayan banyak. Kemudian untuk nasi sendiri ini wangi pulen ya, cocok untuk nasi aromatik ya. Untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm sampai dengan 110 cm. Lumayan tinggi tapi tidak menjadikan tanaman ini mudah roboh. Jenis padi galur yang dikembangkan di daerah Indramayu ini disebut dengan padi galur E351. Jenis padi galur ini digadang-gadang akan menjadi primadona di tahun 2024 karena memiliki malai yang sangat panjang dan juga bentuk bulir yang panjang dan cukup besar. Selain itu, jenis padi galur ini memiliki produksi yang sangat tinggi. Ini bisa mencapai 13 ton per hektarnya dengan rata-rata produksi yaitu 9 sampai 10 ton per hektarnya. Bentuk dari tanaman ini tegak dengan daun bendera yang tegak dan juga bentuk daun yang tidak begitu lebar, sehingga dalam pengisian bulir bisa sampai full ke punduk-punduknya. Kemudian untuk jumlah bulir per malainya yaitu 250 sampai dengan 450 bulir per malainya dengan bulir panjang dan cukup besar, menjadikan primadona bagi para tengkulak. Selain itu, untuk berat per 1000 bulirnya ini mencapai 30 gram. Kemudian untuk kerebahan sendiri ini tingkatannya sedang ya. Untuk rasa nasi sendiri ini pulen. Kemudian untuk tinggi tanaman ini 115 sampai dengan 120 cm. Untuk umur sendiri ini 105 hari setelah tanam. Untuk ketahanan hama dan penyakit ini cukup tahan terhadap
hawar daun bakteri. Kemudian tahan terhadap blas dan juga agak tahan terhadap tungro. Untuk ketahanan terhadap hama warang batang coklat ini lumayan cukup tahan. Padi lokal Malai panjang dengan bulir besar dan juga panjang. Petani biasa menyebutnya pada herang 02, di mana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam. Untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya. Untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm. Dengan jumlah bulir per malainya itu bisa mencapai 400 per malainya. Bentuk gabah sendiri dari pada herang 02 ini besar dan juga panjang. Untuk rasa nasi pulen, potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk berat dari jenis padi ini mencapai 33 gram per 1000 bulirnya. Untuk ketahanan terhadap hama ini toleran terhadap asam-asaman, kemudian toleran kekeringan dan juga toleran genangan. Untuk perawatan sendiri sangat mudah. Jenis padi lokal ini merupakan jenis padi yang memiliki produksi yang sangat tinggi. Bobotnya sendiri ini bisa mengalahkan dari Impari 32, yaitu Ngaos Mawar, di mana jenis padi ini diproduksi oleh KSP ya, di Lakpok, Ciamis. Untuk umur tanaman sendiri ini 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanam. Kemudian tinggi tanaman yaitu 83 cm. Untuk jumlah bulir yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Bisa dilihat sendiri ini bentuk dari malai Ngaos Mawar. Untuk anakan produktif ini 23 sampai dengan 30 batang perumpunnya. Bisa dilihat sendiri ya. Lumayan cukup banyak untuk anakan produktifnya. Kemudian untuk batang ini besar dan kokoh, jadi tahan rebah ya. Untuk daun bendera, sudung, kemudian untuk bentuk tanaman ini tegak lurus. Untuk kerontokan sendiri ini sedang ya para sahabat. Kemudian dari bentuk gabah, panjang dan besar. Potensi hasil dari Ngaos Mawar ini bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Mantap bukan ya? Kemudian untuk bobot per 1000 bulirnya ini mencapai 34 gram ya, lebih berat daripada Impari 32. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini tahan terhadap hama warang batang coklat. Kemudian untuk hawar daun bakteri ini agak tahan, dan pengerek batang juga tidak begitu signifikan untuk serangannya. Yang selanjutnya ini menjadi idola dari para konsumen beras, terutama tengkulak gabah ya, karena bentuk gabah yang besar dan juga
panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat Kang Mumu dan para petani di Nusantara yang memerlukan dari jenis padi ini. Bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembelian produk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.